money penny. This shit got me in my feelings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Nur Rahman, NIM 19 TMIA 382 dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik ATI Makassar, kelas 1A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alat ukur head gauge, yaitu ada 4 pembahasan. Yang pertama, bagian-bagian dan fungsi dari alat ukur head gauge. Yang kedua, cara penggunaan atau membaca dari alat ukur head gauge. Yang ketiga, contoh penggunaan dari head gauge. Dan yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan tentang penggunaan head gauge. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. Pertama-tama, sebelum saya melangkah ke pembahasan, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari head gauge. Head gauge merupakan alat ukur yang berfungsi mengukur tinggi benda terhadap suatu bidang, acuan atau bisa juga untuk memberikan tanda goresan secara berulang terhadap benda kerja sebagai acuan dalam proses permesinan. Pembahasan yang pertama ialah bagian-bagian dan fungsi dari alat ukur head gauge, yaitu ada 6. Yang pertama, base atau dudukan, berfungsi sebagai base dasar atau kaki daripada alat ukur head gauge. Yang kedua, batang skala, yang berfungsi sebagai tiang sliding naik turun rahang unit untuk menentukan tinggi pada benda kerja, sekaligus sebagai angka skala yang digunakan sebagai nilai pokok. Yang ketiga, skala bergerak, yang berfungsi sebagai penunjuk nilai angka di belakang koma, nilai pokok atau nilai lebih dari angka pokok. Yang keempat, nutlog, pada skala bergerak, berfungsi untuk mengunci skala bergerak pada nilai tertentu. Yang kelima, rang penggores, yang berfungsi untuk menggoreskan tanda atau garis pada benda kerja sesuai kebutuhan tinggi yang dikehendaki. Yang keenam, nut adjuster, yang berfungsi untuk setting pada posisi zero sesuai ketinggian benda kerja sesuai kebutuhan. Pembahasan yang kedua ialah cara menggunakan atau membaca alat ukur head gauge. Yang pertama, sebelum memulai pekerjaan, pastikan terlebih dahulu menggunakan alat pelindung diri seperti helmet safety, sarung tangan, dan juga sepatu safety. Yang kedua, kemudian persiapkan alat bantu kerja seperti meja perata, V-block, stand, spidol biru, dan alat ukur head gauge. Yang ketiga, selanjutnya oleskan spidol biru pada area benda kerja yang akan digores head gauge. Yang keempat, kemudian setting atau pasang benda kerja pada V-block stand di atas meja perata. Yang kelima, selanjutnya setting alat ukur head gauge pada zero posisi. Yang keenam, kemudian naikkan handle head gauge rahang unit sampai nilai pada skala gerak menunjukkan nominal sesuai angka pada skala diam yang dibutuhkan. Yang ketujuh, setelah nilai angka pada skala gerak dan skala diam sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, maka kuncilah skala tersebut dengan nutlog pada skala gerak. Yang kedelapan, setelah itu goreskan rahang unit pada benda kerja yang sudah dioleskan tinta warna biru spidol sampai goresan pada permukaan benda kerja nampak atau terlihat. Yang kesembilan, dengan tergoresnya permukaan benda kerja sesuai gambar, maka pekerjaan menggunakan alat ukur head gauge skala manual selesai. Dan yang kesepuluh, kemudian lakukan penyimpanan semua alat bantu benda atau alat pelindung diri pada tempat yang sudah disediakan. Nah, setelah pembahasan yang kedua, kita telah masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu contoh penggunaan alat ukur head gauge. Untuk mengetahuinya, marilah simak video berikut ini.
Nah, setelah kita menyimak video tentang contoh penggunaan alat ukur head gauge, di sini saya ingin membahas tentang pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keempat. Hal-hal yang harus diperhatikan tentang penggunaan alat ukur head gauge, yaitu ada 8. Yang pertama, disarankan bahwa sebelum melakukan pengukuran dalam head gauge, unit mistar pengukur dibalikkan pada sisinya sehingga bagian bawah dapat diperiksa. Yang kedua, gunakan batu poles karet atau batu cerah untuk menghilangkan goresan atau deformasi lainnya. Yang ketiga, bersihkan alas dengan alkohol denaturasi untuk menghilangkan residu dari proses poles tersebut. Yang keempat, plat permukaan juga harus dibersihkan untuk menghilangkan minyak debu atau kontaminasi lain yang dapat menyebabkan pengukur menempel pada plat. Yang kelima, untuk memeriksa apakah permukaan pasangan benar, pasang indikator uji ke subscriber dan bawa indikator ke permukaan atau bagian referensi. Yang keenam, nolkan pengukur dan tekan dengan lembut di sudut alas. Yang ketujuh, jika indikator bergerak, permukaan tidak rata dan harus dikembalikan sampai permukaan halus diperoleh. Yang kedelapan, pastikan height gauge rata dengan meja ukur. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang alat ukur head gauge. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video saya. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.